Hai Sobat GP, jumpa lagi dengan saya saat ini dengan ESGP tentunya. Oke, hari ini kita jumpa lagi dan saya berharap semua sahabat-sahabat GP dimanapun saat ini berada semua dalam keadaan sehat dan kita bisa membahas lagi tentang MotoGP. Dan tidak terasa akhir pekan ini kita akan menyaksikan lagi race yang ada di Buriram di Thailand GP tentunya. Oke. Jadi selama 3 pekan ini kita setiap minggunya menonton race MotoGP. Nah, ini akhir pekan ini kita akan menyaksikan di Thailand, di Buriram. Setelah minggu atau pekan kemarin kita menyaksikan di Motegi Japan atau Jepang, seperti itu ya, yang luar biasa dramanya. Dan kita akan coba mengulas nih apa yang akan terjadi nanti di Buriram, di Thailand. Nah, hari ini, sekarang ini hari Jumat. Hari ini sudah ada free practice ya, nanti sudah ada free practice atau latihan bebas 1 dan 2. Nanti kita juga akan usahakan untuk membahasnya. Dan hari ini saya akan mencoba mempreview. Jadi sebelum terjadi race-nya nanti akhir pekan ini di hari Minggu nanti, saya akan mencoba mengulas sesuatu apa yang nanti terjadi di sana, seperti itu. Nah, pada pekan kemarin, maksudnya di Motegi kemarin, kita melihat di sana, kita tidak melihat adanya Joan Mir. Tuh di belakang saya tuh ada Joan Mir. Nah, Joan Mir ini tidak ikut kemarin ya, tidak ikut balapan. Nah, ini nanti di Thailand, Joan Mir juga masih belum bisa ikut. Sebetulnya waktu di Aragon kemarin, itu sebetulnya ada dari pihak Suzuki X-Star ini menghubungi yang namanya Danilo Petrucci. Mungkin ada yang ingat siapa itu Danilo Petrucci, atau biasa disebut Petrox, seperti itu ya. Petrox ini dia itu di musim kemarin bersama-sama dengan Valentino Rossi, dia sudah keluar dari MotoGP dan sekarang dia sedang bergelut di American GP, seperti itu. Nah, sebetulnya waktu race yang di Aragon kemarin dia diminta untuk menggantikan Joan Mir karena Joan Mir saat ini kan masih dalam keadaan cedera, seperti itu. Jadi dia diminta untuk menggantikan, namun pada waktu di Aragon dia belum siap karena dia masih ada turnamen, artinya masih ada balapan di sana sehingga dia tidak bisa meninggalkan itu. Sehingga kemarin waktu di Motegi, pihak daripada Suzuki itu ada komunikasi dengan Ducati. Kenapa? Karena Petrox ini atau Danilo Petrucci ini adalah rider di American GP itu membela Ducati di sana, seperti itu. Jadi pihak Suzuki, manajernya yaitu Livio Suppo itu berkomunikasi dengan manajer daripada Ducati, bukan Tardosi, maksud saya Siabati, maafkan saya, Siabati. Jadi Siabati akhirnya ternyata memberikan lampu hijau dan memberikan sinyal oke, gitu. Namun di waktu ini kan sangat dekat sekali, begitu kan, persiapannya sangat dekat. Dan malamnya setelah race itu Petrucci mengatakan, iya oke, saya mau berangkat ke Thailand. Nah, ini akan terjadi sesuatu yang luar biasa juga nanti di sana. Kita tahu Danilo Petrucci itu seperti apa, gitu kan. Dia juga luar biasa. Saya bilang sebetulnya dia rider yang luar biasa juga, rider yang baik, yang bagus, maksudnya seperti itu. Jadi nanti kita akan lihat apa yang akan terjadi di sana. Dan ini karena waktu yang begitu singkat, jadi kayaknya untuk membuat wear-pack atau baju daripada Danilo Petrucci ini, Petrox ini, untuk pakai yang wear-packnya itu Suzuki, kayaknya waktunya tuh mepet, waktunya takutnya itu nggak sampai. Jadi kayaknya nanti di hari ini free practice 1 kayaknya dia pakai yang punyanya Ducati, jadi motornya Suzuki X-Star tapi wear-packnya adalah Ducati. Ducati yang American GP, seperti itu ya. Jadi semoga aja nanti pas race-nya itu sudah datang ya, wear-packnya udah kelar, udah bisa dipakai, seperti itu. Oke. Itu Suzuki X-Star. Jadi nanti Danilo akan menggantikan atau Petrox menggantikan Joan Mir di sana. Ada lagi yang akan digantikan di sana adalah kita mengingat Takaki Nakagami. Nakagami ini di Aragon kemarin kan juga terjadi drama nih, crash, nyenggol Marquez juga, dan kayaknya dia agak sedikit parah sih. Jadi jarinya itu retak kalau nggak salah, seperti itu. Jadi kita lihat kemarin ya waktu
saya ngacungin luar biasa ini apa namanya, Takaka Nakagami ini kan orang Jepang nih dia. Jadi dia waktu ngeres sebetulnya dia tuh secara fisik itu dia nggak mampu. Dia bilang sakit kan. Kita lihat waktu dia kalau ngelepas apa namanya, ngelepas yang namanya sarung tangannya sampai tangannya gemeter-gemeter gitu kan. Kita lihat sendiri, kasihan juga sih sebetulnya. Tapi dia, saya katakan dia adalah seorang hero, seorang pahlawan. Kenapa? Dia ingin menunjukkan kepada warga Jepang, karena dia orang Jepang, menunjukkan ini loh aku rider Jepang, saya ingin memberikan yang terbaik sebetulnya. Saya katakan acungin jempol juga sih, Takaka Nakagami ini luar biasa. Meskipun dalam keadaan fisiknya seperti itu, dia masih mau perform di depan masyarakat rakyat Jepang, seperti itu, luar biasa. Dan ternyata terbukti bahwa sebetulnya kalau memang dia belum mampu, jadi next ini di Thailand dia tidak bisa mengikuti race-nya untuk membela LCR Honda, jadi dia akan istirahat sementara dan akan digantikan oleh Nagashima. Nagashima ini adalah seorang pembalap pada waktu Agustus kemarin, ia bersama Ike Lecuona ini pembalap di race di Suzuka itu 8 hour atau 8 jam balapan seperti itu, dan dia bersama Iker Lecuona. Iker Lecuona adalah seorang rider yang musim kemarin bersama-sama dengan Petrox bersama Valentino Rossi juga keluar dari MotoGP seperti itu. Nah, nanti Nagashima ini akan menggantikan Nakagami di race Thailand, dan sebetulnya kemarin waktu di Motegi di Jepang dia juga sudah sudah ngikutin FP1, jadi dia mengikuti free practice-nya. Makanya di situ Marquez juga mengatakan bahwa dia merasa senang ada Nagashima ini. Kenapa? Karena menurut dia untuk pengembangan motornya Honda ini dia tidak bisa dengan dia sendiri, maksudnya dengan Marquez sendiri nggak bisa. Seperti harus ada masukan-masukan seperti siapa namanya, Nagashima ini juga dia memberikan masukan untuk pengembangan motornya juga. Jadi supaya lebih maksimal masukan-masukannya untuk pengembangan motornya seperti itu. Jadi Marquez pun juga merasa senang dengan ini. Nah, oke, kita sedikit info itu aja. Namun ada satu, kita akan melihat apa nanti yang akan terjadi. Mungkin dari sobat-sobat punya prediksi nih apa nanti yang akan terjadi. Kita akan coba mengingat di musim 2018 dan 2019 ini sebelum Covid ya, sebelum pandemi Covid. Nah, kita melihat di sana 2018 dan 2019 Marquez itu menang di sana, ya, di Buriram ini, di Thai GP. Nah, apalagi yang 2019 dia justru di sana menorehkan suatu tinta emas di sana sebagai rider juara dunia yang ke-8-nya dia, seperti itu. Jadi apakah ini akan terjadi sesuatu lagi di tahun 2018? Marquez ini bertarung dengan Dovizioso, Andrea Dovizioso dari Ducati. Akhirnya Dovi juga kalah dengan Marquez. Dan yang 2019 dia bertarung dengan yang namanya Fabio Quartararo. Bahkan di tikungan terakhir akhirnya mereka yang side by side mereka saling overtake, dan akhirnya ternyata di tikungan terakhir Fabio kena tikung Marquez seperti itu, dan akhirnya Marquez pun menjadi juara sekaligus dia menjadi juara dunia, memperebutkan gelarnya yang ke-8 pada tahun atau musim 2019 seperti itu. Dan apakah ini akan terulang kembali? Tapi Marquez pun mengatakan, enggak lah, aku belum mampu begitu, aku nggak menonjol. Tapi di situ teman-teman rider lain sih kemarin waktu ada konferensi pers mengatakan, apa kamu nggak menonjol? Semuanya ketawa, siapa yang nggak tahu Marquez seperti itu kan. Dan memang saat ini kita juga adanya Marquez comeback, adanya Marquez kembali ke lintasan MotoGP ini memang ada suatu yang poin ya, plus ya, artinya ini raja loh, ini dia kembali, rajanya rider saat ini betul ya. Ini tidak bisa kita pungkiri seperti itu. Jadi ini saat ini Marquez kembali ini juga semakin ramai lagi seperti itu kan. Oke. Jadi apakah nanti yang akan terjadi? Apakah pertarungan itu akan terjadi lagi? Namun kalau Marquez sih tujuannya dia mengatakan tujuan utamanya bukan untuk berebut podium atau berebut
champion atau juara, bukan. Tapi tetap dia akan mengatakan, saya akan mengumpulkan data untuk pengembangan atau perbaikan motor di musim depan, di musim 2023. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah terus melatih otot tubuhnya. Otomatis ya, saya rasa itu masuk akal. Jadi kenapa? Karena Marquez sudah sekian lama dia, apalagi di musim 2022 itu berapa kali dia absen kan, dia menepi dari race MotoGP karena diplopia, karena kecelakaan dan segala macam, crash, dan yang terakhir karena operasi humerus tangan kanannya yang keempat kemarin itu. Dan ini pun dia masih belum begitu stabil, dan dia bilang kemarin aja di Motegi, jangankan Marquez ya, kemarin aja rider-rider yang fit, dalam keadaan fit seperti Miller yang dia sebagai championship-nya di sana mengatakan capek dia bilang, tangannya sampai rasanya seperti nggak ada rasa, katanya seperti, apalagi Marquez ini yang masih belum fit 100%, dan apalagi kita melihat Nakagami yang tangan kanannya ini di sini jarinya ini lagi cedera, kita nggak bisa bayangkan bagaimana apa yang dia rasakan saat itu, seperti itu. Jadi masuk akal juga kalau di GP Thailand ini nanti Marquez juga bisa mengatakan seperti itu, bahwa dia ingin memperbaiki data untuk perbaikan pengembangan motornya di musim depan, dan juga untuk perbaikan fisiknya, maksudnya ototnya. Ya, berapa kali saya katakan kalau dia bilang tulangnya, humerusnya itu sudah pengembangannya udah bener, udah enak, dia bilang nggak merasakan sakit. Cuman masa ototnya ini perkembangannya kan belum, nggak bisa langsung seperti balikan tangan begitu selesai nggak bisa. Otot itu perkembangannya itu step by step, nggak bisa langsung bim salah bim seperti itu, nggak bisa seperti. Jadi kita maklumin lah. Tapi kalau memang Marquez itu ya kita tahu lah Marquez orangnya seperti apa. Dia memang orangnya ambisius banget ya, kita tahu. Memang seorang rider harus seperti itu, harus ambisi. Kalau nggak ambisi nggak akan bisa jadi juara seperti itu. Jadi ya semoga aja sih Marquez itu bisa tetap seperti dulu perhitungannya, maksudnya dia ngerti apa yang dia harus lakukan. Lebih bijak lah sekarang, maksudnya kalau kekuatan bisa kembali 100% seperti dulu, tidak menutup kemungkinan Marquez menjadi seorang championship nanti di Thailand GP. Tapi kalau memang dia masih memikirkan fisiknya, dia berpikir secara wise, bijak seperti itu, saya rasa dia bisa mengambil kesimpulan yang penting fisikku kuat, bisa sampai finish, nggak sampai crash, dan semuanya bisa lancar, itu sudah oke banget untuk Marquez ya. Untuk Fabio, ayo Fabio dengan Pecco ini semakin kenceng banget, dan sudah jadi harga mati nih khususnya untuk Pecco, untuk Francisco Bagnaia nih kayaknya di Ducati dia udah harga mati. Dia harus berebut, harus berjuang, dia harus bener-bener fight, apalagi ini sudah deket banget dengan yang namanya Fabio Quartararo, dan tinggal 4 seri lagi balapannya. Tidak lama lagi kalau mereka ini nanti jangan sampai ya, saya katakan untuk Pecco ini ya khususnya, jangan sampai dia sebodoh kemarin ya waktu di Motegi. Saya katakan itu bodoh, apa yang dilakukan itu bodoh. Di Aragon dia oke, dia maksudnya dia berpikir kalau aku nanti melakukan kesalahan saya nggak akan mendapatkan poin. Nah ternyata kemarin tuh pikirannya terbalik, dia bilang yang penting aku harus di depannya Fabio Quartararo. Ternyata ambisinya itu salah perhitungan, akhirnya dia crash, nggak dapat poin, 0 besar, poinnya nggak ada. Nah rugi kan. Nah semoga dia semakin bijak untuk melakukan suatu keputusan, dan kekuatannya sampai di mana dia harus tahu mengambil suatu langkah itu tadi. Dan kita melihat sekarang ini ada 4 kandidat ini ya, yang ada untuk berebut, untuk memperebutkan gelar juara MotoGP di musim 2022. Yang pertama ada Quartararo, yang kedua ada Pecco Bagnaia, yang ketiga ada Alex Espargaro dari Aprilia Racing, dan yang ketiga adalah Enea Bastianini dari satelitnya daripada Ducati, yaitu Gresini Racing. Nah kita akan melihat pertarungan ini seperti apa. Apakah ini nanti pertarungan ini juga akan diacak lagi sama Marquez atau bagaimana? Karena kan di Asia beda dengan Eropa. Kalau di Asia ini kita berperangnya dengan musim. Nah kemarin di Motegi hujan-hujan seperti ini. Nah ini kayaknya di Thailand juga. Jadi banyak musim yang tidak bisa diprediksi. Kayaknya mulai hari ini, besok dan minggu itu ada turun hujan. Nah ini
ini yang akan menjadi tantangan besar bagi semua rider. Kalau mereka belum terbiasa sebagai rider di wet race dalam keadaan hujan atau di dalam lintasan basah, ya nggak tahu lagi seperti itu ya. Kita akan lihat sih bagaimana keseruannya nanti, dan hari ini kita akan melihat free practice-nya. Maksud saya jadi maksudnya hari ini adalah latihan bebas 1 dan 2. Nanti kita akan lihat bagaimana keseruannya, bagaimana dengan rider-rider yang ada saat ini, bagaimana apakah mereka akan bertarung dengan luar biasa. Dan saya berharap seperti itu sih, meskipun kita belum bisa melihat secara langsung ya. Kita bisa melihat melalui TV, layar televisi, yaitu di Trans 7 atau di SPO TV atau Sport TV itu bisa menyaksikan di sana seperti itu. Namun kita akan terus memberikan support kepada semua rider. Semoga nanti di hari Minggu semua race-nya berjalan dengan lancar, free practice atau latihan bebasnya hari ini dan besok kualifikasi juga semuanya oke. Gitu ya, kita jadi doa-doa kita sebagai pecinta MotoGP tentunya. Oke, hari ini informasi sedikit nih yang saya sampaikan hari ini, semoga ini jadi sedikit wawasan ya buat semua sobat MotoGP, dan untuk bekal kita nanti nih, apa yang akan terjadi di Thailand atau di Buriram di Thai GP di hari Minggu nanti. Oke, terima kasih ya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share untuk perkembangan daripada channel saya ini, dan semoga saya terus bersemangat nih untuk terus memberikan informasi tentang MotoGP untuk sobat GB semuanya dimanapun saat ini berada. Oke, terima kasih, sampai ketemu, see you, bye.